Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya ingin mengajak buat Bapak Ibu Saudara untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes ada di dalam ruang sidang. Mereka menyidang Petrus dan Yohanes bukan karena kesalahan-kesalahan mereka di mana mereka melanggar hukum pemerintahan pada waktu itu. Tetapi mereka ada dalam ruang sidang oleh karena mereka memberitakan tentang Yesus. Saudara bisa melihat dari ayat yang kita baca, mereka itu mengakui, orang-orang yang menyidang Petrus dan Yohanes mengakui keberanian daripada Petrus dan Yohanes. Karena yang mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang yang biasa, orang yang tidak terpelajar. Saudara, untuk menjadi pengikut Yesus syaratnya nggak harus kita menjadi orang yang terkenal dulu, tidak harus kita menjadi orang yang pintar dulu. Tetapi bukti bahwa kita mengikut Yesus adalah salah satunya adalah seperti Petrus adalah berani untuk memberitakan Injil, berani untuk menyampaikan kabar baik, berani untuk menyampaikan tentang siapa Yesus kepada banyak orang. Saudara, perlu saudara tahu bahwa kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang dipanggil untuk menerima berkat Tuhan. Salah satunya adalah berkat keselamatan. Tetapi berkat itu kita tidak biarkan untuk diri kita sendiri, tapi kita mau berbagi berkat keselamatan yang telah kita terima, lalu kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita, untuk orang-orang yang khususnya belum mengenal kepada Tuhan. Saudara, bukti bahwa saudara dan saya adalah pengikut Yesus, salah satunya adalah bagaimana kita mempresentasikan hidup kita kepada banyak orang. Bagaimana keluar dari hati dan mulut kita tentang Yesus kepada mereka, supaya apa yang saudara alami itu mereka juga alami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukti pengikut Yesus adalah bukan kita hanya rajin ke gereja. Bukti pengikut Yesus bukan hanya kita rajin berdoa, tapi bukti pengikut Yesus adalah sebuah keberanian untuk kita berani untuk menceritakan tentang Yesus. Saya percaya bahwa setiap orang pasti bisa menceritakan tentang Yesus. Karena menceritakan tentang Yesus itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi itu sebenarnya hal yang mudah. Tapi persoalannya kita mau atau tidak untuk diutus oleh Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada untuk menyampaikan kabar baik itu, untuk kita mempresentasikan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada orang lain, untuk mempresentasikan tentang Yesus kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Mereka punya keberanian, dan keberanian yang dia nyatakan itu, sekalipun ada resiko-resiko yang harus dia ambil, tetapi itu tidak menyurutkan, itu tidak membuat mereka takut, tapi membuat Petrus dan Yohanes itu semakin berani untuk memberitakan Injil, menyadari bahwa saya adalah pengikut Kristus, maka saya harus menyampaikan, memberitakan pribadi orang yang saya ikuti, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, selain kita berani memberitakan Injil, sebagai bukti pengikut Yesus adalah keberanian kita untuk menderita karena nama Yesus. Saudara lihat Petrus dan Yohanes waktu mereka memberitakan tentang Yesus. Selain banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, tapi resiko yang diambil, dia harus menderita oleh karena pemberitaannya itu tentang kabar baik. Sekalipun yang dia beritakan itu adalah kabar baik, sekalipun yang dia sampaikan itu adalah tentang Yesus yang sebenarnya tidak melanggar
hukum-hukum dalam pemerintahan pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia harus menderita karena ada banyak orang-orang yang tidak menyukai aktivitas atau kegerakan Yohanes dan Petrus untuk memberitakan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, maukah Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu Saudara tahu bahwa resiko kita untuk memberitakan Yesus adalah sebuah penderitaan, sama seperti Kristus menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan, dia harus melewati penderitaan di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya boleh terima kehidupan yang kekal atau keselamatan dari dia. Sangat ironis sekali kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerimanya, namun Bapak Ibu Saudara tidak memberitakannya karena takut untuk menderita. Tapi hari ini saya memotivasi diri saya ingin mengajak juga mendorong Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita ambil resiko, kita berani untuk menderita, bukan karena kesalahan kita. Kita berani menderita, bukan karena pelanggaran kita. Kita berani untuk menderita, bukan oleh karena kejahatan kita, tapi kita mau menderita oleh karena nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk menderita untuk Dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita ditentukan untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara berkata, saya mau memberitakan Yesus sekalipun saya harus menderita, saya percaya di situ ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berani untuk mengambil resiko untuk memberitakan Tuhan Yesus, berani untuk menderita, saya percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Hikmat-Nya, kekuatan-Nya, pertolongan-Nya, perlindungan-Nya akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita buktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Yang pertama, kita punya keberanian untuk memberitakan Injil. Yang kedua, keberanian untuk kita mau menderita karena nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ini waktunya di akhir zaman ini, biarkan nama Yesus didengar oleh setiap telinga yang ada di sekitar kehidupan kita. Masalah dia mau terima atau tidak terima, itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan kita hanya menyampaikan tentang keselamatan yang ada pada Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi pengikut Kristus yang efektif? Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini kembali diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana Petrus dan Yohanes begitu dia berani untuk memberitakan Tuhan Yesus, sehingga dia harus mengalami di sidang, sehingga dia harus mengalami menderita oleh karena Yesus. Tapi mereka tetap tidak menyurutkan keberaniannya, tapi justru semakin berani untuk memberitakan Injil. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, biarlah kami juga sebagai pengikut Kristus, berikan kami keberanian Bapa, untuk kami bisa memberitakan Yesus kepada banyak orang. Berikan kami keberanian, kalau memang itu kami harus memikul penderitaan oleh karena nama Yesus. Kami percaya kasih karunia Tuhan menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang tidak membiarkan keselamatan hanya buat diri kami, tapi kami juga belajar berani untuk memberitakan keselamatan buat orang lain, supaya mereka juga terima kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Berkatilah setiap orang mendengarkan renungan ini, supaya mereka juga punya keberanian. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan semuanya itu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau pengikut Kristus? Kalau engkau pengikut Kristus, buktikan kalau memang engkau adalah pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati.